Apa artinya menjadi orang yang spiritual? Anda tidak akan secara otomatis memenuhi syarat sebagai orang yang sangat spiritual hanya dengan rutin mengunjungi tempat ibadah atau menetap di kuil selama bertahun-tahun, jika niat dan motif di baliknya tidak tulus. Ritual dan tempat suci hanyalah sarana, tetapi spiritualitas sejati berasal dari kedalaman hati dan keikhlasan. Orang yang dari luar tampaknya paling taat beragama bisa jadi adalah orang yang paling tidak spiritual. Misalnya, mereka yang menggunakan agama untuk membangun ego, popularitas, dan bahkan kekayaan mereka sendiri. Seolah-olah jubah kesalehan yang mereka kenakan hanyalah topeng yang menutupi ambisi duniawi. Apakah mereka mewujudkan kualitas seperti cinta, kebaikan, kasih sayang, empati, kerendahan hati, toleransi, dan pengampunan, setidaknya di sebagian besar waktu mereka? Itulah yang penting. Perilaku menjadi cermin yang tak bisa berdusta, mengungkapkan apakah seseorang benar-benar menyelami kedalaman spiritualitas atau hanya berenang di permukaannya. Setelah Anda memahami beberapa kebiasaan orang-orang yang sangat spiritual, Anda akan tahu siapa yang harus ditiru sehingga Anda dapat memperdalam spiritualitas Anda sendiri. Dan Anda tidak akan tertipu oleh para narsisis spiritual. Lalu, apa yang membedakan orang-orang yang sangat spiritual? Mari kita lihat. Satu, mereka bersedia membantu. Orang yang spiritual senang membantu orang lain. Mereka memahami bahwa apa yang mereka lakukan akan kembali kepada mereka. Mereka tahu bahwa tindakan positif akan menghasilkan hasil positif dan tindakan negatif akan menghasilkan hasil negatif. Hal itu mungkin tidak selalu terlihat jelas, karena terkadang hal buruk seringnya terjadi pada orang baik, dan orang jahat tampak memiliki segalanya di dunia ini. Namun pada akhirnya, terlepas dari apa yang tampak, guru-guru bijak yang agung dan para utusan Tuhan yang mulia telah berulang kali memberi nasihat kepada kita bahwa pembalasan dari Sang Penguasa alam semesta tidak akan dapat dihindari. Apa yang Anda tanam, Anda pasti akan menuainya, entah di sini atau di kehidupan nanti. Orang-orang yang tingkat spiritualnya sudah sangat tinggi, tidak hanya berbuat baik untuk mendapatkan pahala. Mereka juga tidak bertindak karena takut akan berakhir di tempat yang salah. Mereka hanya memiliki hati yang indah, yang seringkali dikembangkan selama bertahun-tahun mempraktekkan dan mengamalkannya. Mereka tidak akan pernah menyakiti orang lain. Bagi mereka, menyakiti orang lain sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Namun pada saat yang sama, orang-orang yang sangat spiritual bukanlah lap kaki. Mereka memahami perlunya batasan yang sehat. Mereka tahu mereka tidak dapat melakukan segalanya. Namun batasan mereka tidak seketat orang kebanyakan. Karena keinginan mereka untuk membantu berakar pada pemahaman bahwa kita semua saling terhubung. Jika orang lain menderita, mereka juga menderita. Dan tindakan baik akan menghasilkan hasil terbaik bagi semua. Masyarakat modern telah mengondisikan kita untuk mengutamakan diri sendiri. Kebanyakan orang lebih memikirkan kemajuan mereka sendiri daripada membantu orang lain maju. Jadi mulailah dengan tindakan kebaikan yang kecil. Berikan pujian, bukakan pintu untuk orang lain. Bantu manula mengangkat barang. Berikan uang kembalian Anda kepada tunawisma yang duduk di trotoar. Lalu tingkatkan kapasitas Anda sedikit lagi dengan terlibat dalam tindakan kebaikan yang terasa sedikit lebih sulit bagi Anda. Begitu Anda memahami prinsip spiritual di balik memberi dan menikmati perasaan hangat yang muncul, kemurahan hati akan menjadi sifat alami Anda. Janganlah menganggap remeh perbuatan baik yang kecil, karena mengira perbuatan baik itu tidak akan banyak membantu. Karena setetes air, satu persatu, pada waktunya akan memenuhi sebuah kendi raksasa. 2. Mereka menghadapi hidup dengan tenang. Orang yang sangat spiritual memahami ketidakkekalan dunia ini. Mereka tidak berharap saat-saat bahagia akan berlangsung selamanya. Dan mereka tidak menjadi terlalu tertekan ketika kondisi sulit menghampiri mereka. Karena mereka percaya bahwa setiap kesulitan akan diikuti dengan kemudahan. Itulah yang membuat mereka tidak pernah putus asa dan selalu memiliki harapan.
Mereka melihat cobaan sebagai kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan lebih memperdalam spiritual mereka. Apapun yang terjadi, mereka menanggapinya dengan tenang. Dengan cara yang sama, jika seseorang memuji mereka, mereka tidak akan sombong. Jika seseorang mengkritik mereka, mereka tidak akan merasa hancur. Jika kritikan itu mengandung kebenaran, mereka akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Jika kritikan itu berasal dari rasa iri, harga diri yang rendah atau kepicikan orang lain, mereka tidak akan menyimpannya dalam hati. Orang yang sangat spiritual memiliki kedamaian batin. Kedamaian batin ini tetap ada bahkan saat mereka menghadapi situasi yang menyebabkan stres. Keberadaan kita ini bersifat sementara, seperti hujan di musim panas. Saat tantangan atau perubahan yang tidak terduga terjadi, Anda tidak perlu bersorak. Ingatkan diri Anda bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Ini pun akan berlalu. 3. Orang yang sangat spiritual, mereka tidak menyimpan dendam. Orang yang sungguh-sungguh spiritual tidak menyimpan dendam di dalam hati mereka. Saat disakiti, mereka tidak terpancing untuk membalas dengan cara yang sama atau menyimpan amarah dan menunggu saat yang tepat untuk membalas dendam. Hati mereka telah terlatih untuk memahami bahwa membalas keburukan hanya akan memperpanjang rantai penderitaan. Mereka menyadari bahwa banyak tindakan buruk orang lain berasal dari luka yang mendalam. Pola perilaku yang tertanam sejak masa kecil, kondisi keluarga yang rumit, atau tekanan hidup yang kuat. Meskipun setiap orang bertanggung jawab atas tindakannya dan pada akhirnya harus menghadapi konsekuensinya. Dalam pandangan orang yang sangat spiritual, ada kesadaran bahwa orang yang melukai sesungguhnya terperangkap dalam pola yang sulit mereka kendalikan. Hanya mereka yang telah berkomitmen untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan didedikasikan untuk tindakan positif yang dapat memutus siklus ini. Tanpa kesadaran dan dedikasi seperti itu, manusia akan terus terjerat dalam pola perilaku yang tidak hanya menyakiti orang lain, tetapi juga membawa penderitaan bagi diri mereka sendiri. Anda tidak akan pernah merasa damai jika menyimpan dendam. Anda akan dipenuhi dengan kepahitan dan kebencian. Menyimpan dendam dapat merusak kesehatan mental Anda dan lebih merugikan Anda daripada orang yang Anda benci. 4. Perhatian penuh dan kesadaran diri tinggi. Spiritualitas sejati bukanlah tentang mencapai pikiran kosong, penglihatan warna-warni, atau pengalaman gembira. Alih-alih mengejar pengalaman luar biasa, orang yang sangat spiritual berusaha untuk menyadari setiap momen. Kesadaran diri adalah satu-satunya cara untuk menghindari tindakan negatif melalui tubuh, ucapan, dan pikiran. Perhatian penuh dapat mengurangi stres, meningkatkan fokus, dan meningkatkan daya ingat. Namun pada tingkat yang lebih mendalam, tujuan sebenarnya adalah untuk membantu kita mengambil tindakan positif dan meninggalkan tindakan negatif. Pikiran dan emosi mendahului perilaku. Jadi selalu waspada terhadap berbagai jenis emosi yang muncul dalam pikiran Anda. Emosi seperti marah, ambisi, kesombongan, atau kedengkian dapat dengan mudah mengarah pada kata-kata atau tindakan negatif yang akan mendatangkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Namun jangan menghakimi diri sendiri jika pikiran atau emosi negatif muncul. Sebaliknya, belajarlah untuk membiarkannya berlalu. Yang terpenting, jangan bertindak atau mengucapkan kata-kata berdasarkan pikiran atau emosi negatif tersebut, atau Anda akan menyesalinya. 5. Mereka melihat sisi baik dalam diri setiap orang. Orang yang sangat spiritual melihat sisi baik dalam diri setiap orang. Mereka melihat esensi spiritual orang lain di balik kepribadian mereka. Mereka tidak menghakimi orang lain berdasarkan masa lalu mereka. Seberapapun kelam masa lalu seseorang, kita tidak akan pernah mengetahui bagaimana keadaan orang itu nanti ke depannya. Bisa jadi mereka yang dulunya jahat nanti menjadi orang suci, begitupun sebaliknya. Kita cenderung mengkotak-kotakkan orang dengan konsep, penilaian, dan kritik kita. Bukankah kita akan merasa jauh lebih ringan jika kita mulai melihat sisi baik dalam diri setiap orang? Ini tidak berarti kita harus naif dan membiarkan orang lain memanfaatkan kita. Memiliki pikiran yang jernih memungkinkan kita untuk melihat bahaya juga. Namun,
fokuslah pada kualitas positif dalam diri orang lain daripada yang negatif. Dan ketahuilah bahwa orang lain dapat berubah secara drastis, bahkan ketika Anda tidak menduganya. Dalam kesempatan langka, seseorang yang sangat spiritual terlahir. Namun kebanyakan orang yang sangat spiritual menjadi demikian melalui keputusan sadar, yang diikuti oleh latihan dan ujian yang berat selama bertahun-tahun. Pada suatu titik dalam hidup mereka, mereka memutuskan untuk melakukan tindakan positif dan menjauhi tindakan negatif. Meskipun mereka melakukan kesalahan berulang kali karena pengkondisian yang sudah tertanam dalam diri, mereka terus melakukannya hingga berbuat baik menjadi respons otomatis dan kebiasaan mereka, apapun situasinya. Jika Anda ingin lebih spiritual, tirulah kebiasaan positif mereka dan mulailah dengan 5 hal tadi. Apakah menurut Anda video ini bermanfaat? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda. Berikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.